Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya di program Tanya Jawab bersama Gria Kesadaran Yogi Mas Yunus. Dan ya, setelah kita ngobrol soal RKBE dan RK Ruh kemarin ya Mas Yunus di dua sesi sebelumnya, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang sangat menarik, yaitu membahas tentang RK privat. Tapi sebelum itu, saya mau menyapa dulu untuk narasumber kita. Halo Mas Yunus, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mas Arga, kabarnya selalu sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Oke. Langsung masuk saja di pembahasan Q&A-nya ya Mas Yunus ya. Oke. Pertama di video sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang RKBE dan RK Ruh. Nah sekarang ini ada juga yang namanya RK privat. Sebenarnya RK privat itu apa sih Mas Yunus? Oke, baik Mas Arga. Teman-teman, sebelum saya jelaskan apa itu RK privat, kita tidak lupa ya teman-teman, saya selalu mengingatkan, selalu katakan, mindsetkan, batinkan kata-kata sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Selalu itu ya, karena supaya masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam, sehingga cepat terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan yang kedua, saya ingatkan, saya sampaikan kepada teman-teman tolong dihilangkan sifat instan ya, dalam artian sifat instan. Saya ingatkan, sifat instan itu tidak adanya adalah by proses gitu ya teman-teman. Mau merubah hidupnya by proses gitu ya, jadi tidak ada yang sifatnya instan ujuk-ujuk, tidak ada. Oke, baik Mas Arga. Apa sih kok ini namanya RK privat, dan RK privat kok privatnya bersama-sama gitu ya, 20 orang gitu ya, 22 orang, paling banyak 25 orang. Oke, RK privat itu Mas Arga yaitu gabungan antara RKBE dan RK Ruh ya. Tapi bukan berarti teman-teman mengikuti RK privat ini harus melalui RKBE dulu baru bisa mengikuti RK privat, tidak. Atau RKBE dan Ruh baru bisa mengikuti RK privat, tidak ya teman-teman. RK privat ini bisa langsung ya, bisa langsung teman-teman yang gitu ya, yang belum mengikuti RKBE dan RK Ruh itu bisa langsung mengambil program kelas RK privat ini. Dan program kelas RK privat ini tidak sama dengan RKBE dan RK Ruh. Kalau RKBE dan RK Ruh itu untuk waktunya itu hanya 4-5 jam. Tapi kalau RK privat ini 2 hari 1 malam itu semuanya sudah include gitu ya. Materi, penginapan, hotelnya, terus makan hotelnya, breakfast dan lain-lain ya, sama include apa namanya, kayak t-shirtnya dan lain-lain itu sudah include semuanya, dan itu komplit. Nah itu seperti itu. Kalau programnya di dalamnya di situ gabungan antara RKBE dan RK Ruh, tapi yang jelas RKBE-nya beda ya. RKBE-nya portalnya juga beda. Kalau portal alkemis yang kita berikan, yang saya berikan ketika RKBE itu, yang saya berikan adalah portal alkemis partikel uang gitu ya. Jadi kalau teman-teman memahami tentang ilmu alkemis atau alkimia itu mempunyai simbol-simbol partikel-partikel sendiri. Nah, ketika RKBE itu saya kasih teman-teman simbol alkemis untuk terbukanya energi portal, masuknya energi uang kelimpahan ke badannya teman-teman yang berupa energi kosmik. Karena kita ini mikrokosmos, jadi sangat butuh dengan yang namanya makrokosmos gitu ya. Kita tetap tidak meninggalkan ilmu leluhur, yaitu Sastro Jentro Hayuningrat Pangurating Diyu. Jadi kita memasukkan, tetapi yang masuk ke badan kita ketika kita menyerapnya adalah partikel yang sudah sesuai dengan alkemis portal yang ada di dalam dirinya. Nah, Untuk RK privat ini portal alkemisnya berbeda teman-teman ya, berbeda. Jadi mempunyai tiga portal ya. Yang saya portal ke badannya teman-teman itu 1, 2, dan 3. Di situ ada portal
alkemis kelimpahan atau uang, dan untuk masuknya energi kelimpahan kosmik gitu ya, masuk ke dalam diri sesuai dengan Sastro Jendro Hayuningrat. Yang kedua, portal alkemis partikel air, partikel tanah, partikel kehidupan. Mau nggak mau kita ini adalah makhluk spiritual ya, makhluk spiritual yang di dalam tubuh kita itu terdiri dari banyaknya 4 ya, dari 4 tubuh, yaitu tubuh raga, tubuh ruh, tubuh sukma, tubuh jiwa. Nah, sebenarnya tubuh raga pun sebenarnya adalah tubuh spiritual sebenarnya, karena terdiri dari partikel-partikel yang dia bersatu dan menjadi sebuah atom dan menjadi sebuah materi, jadilah badan kita. Sebenarnya kalau kita mau mengakui diri kita ini ya, raga kita ini sebenarnya adalah tubuh spiritual semua. Nah, ketika kita menjalani hidup ya teman-teman ya, kita butuh yang namanya energi kosmik atau makrokosmos. Untuk apa? Untuk menguatkan ruh kita, untuk menguatkan sukma kita dan jiwa kita. Nah, ini portalnya saya berikan melalui portal alkemis, yaitu portal alkemis yang lingkaran gitu ya, dan segitiga ke balik, segitiga ke atas ada threadnya. Itu adalah ketika kita riyadhah gitu ya, ketika kita laku apapun itu, entah kita meditasi, entah kita olah nafas, entah kita itu ibadah gitu ya. Tapi ibadahnya yang benar ya teman-teman. Itu otomatis teman-teman masuk energi kosmik itu yang berupa partikel kehidupan, partikel tanah, partikel air yang dibutuhkan dalam hidup kita, itu benar masuk ya, masuk dalam tubuh, sehingga kita seperti di charge gitu loh. Kita seperti di charge. Jadi ketika kita habis ber-RK gitu ya, malam gitu ya, ber-RK, entah itu RKB, RK roh atau RK privat ini gitu ya. Habis itu terus kita tidur, besok itu badan segar seperti HP di satu harian lowbat gitu ya, karena energinya habis, terus malam di charge, besok pagi dijabut sudah penuh. Nah, kita siap aktivitas. Kalau hidup kita nggak seperti itu, umur kita akan semakin pendek. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena nggak pernah dicas ya, energi selalu digunakan untuk kegiatan aktivitas, untuk berpikir keras, untuk hati, untuk vibrasi dan lain-lain. Akhirnya energi kita semakin berkurang. Makanya kenapa, Mas, mohon maaf, kenapa zaman dahulu dengan zaman sekarang ini umur manusia berbeda, ya kan? Zaman dahulu itu umur mungkin sekitar mbah kita ya, mbah, atau kalau saya mungkin di mbah ya, kalau mungkin Mas ini mungkin di buyut ya, umurnya kan panjang-panjang ya, 100 lebih kan gitu. Karena nggak banyak kegiatan gitu loh. Nggak banyak kegiatan, paling cuman bekerja ke ladang gitu ya, ke sawah, habis itu ke rumah, udah gitu aja. Bahkan informasi sangat minim sekali, sehingga tidak banyak menggunakan akumulasi energi yang di dalam tubuh. Dan mereka semuanya tetap melakukan yang namanya hening, yaitu meditasi. Makanya di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada yang namanya sentong ya, di dalam rumah ya, itu ada kata sentong. Mungkin Mas Arga masih ingat kata sentong? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Oke. Ada sentong. Sentong itu adalah salah satu tempat atau kamar yang kosong. Kosong itu kosong, tidak ada apa-apa. Di situ tempat laku riyadhahnya. Untuk apa? Mencas gitu loh. Tapi beda dengan orang zaman sekarang ya teman-teman. Ya, Mas Arka dan teman-teman ya. Orang zaman sekarang itu nggak mau laku tirakat riyadhah, nggak mau. Sehingga setiap hari tingkat aktivitasnya itu tinggi, ya kan? Tingkat aktivitas tinggi, tingkat pikirannya tinggi, tingkat rasa batin dan jiwanya juga tinggi. Itu sangat menguras energi. Ketika menguras energi, otomatis nggak pernah laku tirakat, otomatis energi itu habis gitu loh. Makanya di RK ini teman-teman saya kasih portal gitu loh. Saya kasih portal. Kalau portal saya ini permanen ya teman-teman. Ini portal energi kehidupan, tanah dan air. Ini permanen karena saya tato gitu loh. Jadi masuk gitu loh. Nah, itu masuk gitu loh ya. Itu seperti itu. Jadi yang dibutuhkan gitu loh. Jadi di situ portalnya sebenarnya. Yang kedua portalnya, saya portal di sini. Ya, di sini itu saya portal kecerdasan. Jadi energi kecerdasan, atau saya simbolkan di Eye of Horus. Jadi simbol tentang simbol mata ketiga itu adalah simbol partikel kecerdasan. Jadi mau nggak mau kita akan tambah cerdas, tambah sehat gitu ya. Dan kita tambah juga, termasuk finansial kita juga bisa tambah dengan hanya kita menarik energi. Kalau nggak percaya energi itu ada, itu teman-teman bisa ini ya, mainan anak kecil ya. Ketika dulu
dulu saya masih belajar di salah satu padepokan Asmaul Haq namanya, itu diajarkan seperti ini. Fokuskan aja ada energi di tangan kita, habis itu kita gini kan. Teman-teman mohon maaf ya, pilek ya. Nah ini kerasa ini kerasa ada energinya mas. Energi. Ya. Ini kerasa ada, apalagi ketika kita mau tirakat, mau laku, mau riadoh gitu ya, dengan portal-portal, dengan energi-energi portal yang sudah dibuka gitu loh, ya. Tapi kalau yang didapat teman-teman ketika hanya cuma meditasi aja, meditasi blood, menyadari nafas, menyadari diri sendiri, menyadari kita hidup, itu hanya yang didapat adalah kesadaran. Maksudnya hanya menyadari. Tapi sastra jendronya nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada portal alkemisnya di situ. Nggak ada portal alkemis. Makanya kenapa sebenarnya semua yang ada di dunia ini mempunyai simbol-simbol, betul nggak? Iya, seperti Nasrani itu kan ada agama Nasrani ada simbol ya, itu salibnya simbol. Islam juga ada simbol bulan dan bintangnya. Terus Hindu, Buddha semuanya kan ada simbol. Nah itu tidak semata-mata sebuah apa ya? Sebuah simbol atau name tag yang menunjukkan bahwa ini itu ini itu organisasi A, ini itu agama A, enggak. Melainkan gitu ya, itu adalah simbol yang bisa menarik energi gitu loh, yang bisa menarik energi. Nah, kenapa kok di dalam Islam mengambil bulan dan bintang? Itu semuanya ada simbolnya. Itu alkemis, itu alkemis gitu loh. Itu alkemis seperti salib, terus alkemis, terus kalau di satanik gitu kan salib terbalik gitu kan, dibalik itu semuanya ada simbol gitu loh. Jadi ketika kita pakai simbol-simbol itu, disitulah masuk energi gitu loh, masuk energi. Ya bisa dilihat, jangankan gitu, orang yang tatoan aja, orang yang tatonya tengkorak gitu ya. Nah itu masuk ranah alkemis itu, tanpa disadari dia membuat alkemis gitu loh, tengkorak. Makanya yang masuk energi kosmiknya itu yang jelek-jelek. Sehingga yang jelek-jelek membuat kehidupannya kering karena tengkorak gitu loh. Terus ada yang mawar hitam, ada yang macan gitu kan, makanya hidupnya keras ya, keras. Kenapa? Itu masuk ranah ilmu alkemis. Ya, ini tidak dipahami. Makanya teman-teman kalau buat tato itu yang bagus-bagus saja ya itu. Nah, makanya bedanya di sini Mas. Untuk portal alkemisnya bedanya di situ. Jadi kalau di RK privat dapat portal alkemisnya untuk masuk energi makrokosmos ya, karena kita mikrokosmos butuh energi semesta ya, itu dengan beda itu. Jadi lebih komplit. Tapi kalau RKBE itu hanya partikel uang saja. Itu bedanya di situ sementara gitu. Sementara gitu. Jadi sangat berbeda dengan antara RKBE dan RK Ruh, di mana RK privat ini memang lebih kompleks ya. Lebih keuangan, dari lebih komplit. Nah, gitu. Saya lanjut tentang ini, kan kita sudah membahas RK privat ini untuk siapa saja dan perbedaannya. Nah, sekarang saya ingin tahu sih Mas Yunus, RK privat ini materinya apa saja sih? Apakah sama atau ada perbedaan yang signifikan di dalam pelatihannya? Sama tapi beda Mas. Sama tapi beda itu gimana? Seperti ini. Kita mau beli mobil, ya. Kita mau beli mobil itu kan tipenya beda-beda. Ya, namanya merek A gitu ya. Ada tipe paling terendah gitu kan, katakanlah Avanza. Jangan itu merek ya kan. Nah, ada tipe GLS, ada tipe Exit, ada tipe Ultimate ya kan, ada tipe tertinggi Ultimate Premium kan gitu. Nah, jadi sama RKB juga gitu. Nah, RK ini juga gitu loh. Sama tapi beda di tipe dan manfaatnya yang jelas. Yang jelas tipe dan manfaatnya. Dan RK privat ini ya sama isinya, nanti akan mendapatkan untuk RKBE-nya akan mendapatkan penurunan gelombang otak. Nah, penurunan gelombang otaknya ini nanti yang beda. Ya, penurunan gelombang otaknya beda ya. Beda kalau di
Di RKBE saya jelaskan penurunan gelombang theta ini untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin. Begitu ya, supaya terproduksi. Tapi kalau di RK privat ini saya jelaskan untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin secara langsung, secara besar gitu ya. Terus untuk pernafasan. Nah, pernafasan ini gitu ya, olah nafas gitu ya. Olah nafas ini nanti yang di RKB itu saya akan cuman membersihkan gitu ya. Cuman membersihkan cakra jantung gitu ya. Cakra jantungnya. Makanya kenapa orang yang mangkel gitu ya, orang yang mangkel, dongkol itu rasanya di sini kan. Rasanya di sini. Di sini itu apa? Di sini itu adalah rumah Tuhan gitu lah ya. Baitullah secara hakikat ya. Dan di sini kalau isinya itu tentang dongkol dan kebencian, fungsi gitu ya, fungsi rumah Tuhan yang ada di sini atau cakra jantung yang ada di sini nggak akan berfungsi. Di situ yang saya akan bersihkan, Mas. Nah, kemarin pengalaman pertama karena RKBE ada trainer ya, ada trainer selain saya ya, ada trainer selain saya yaitu Mas Aldi itu ya dari Jogja gitu ya. Kemarin saya ajari untuk membersihkan cakra jantungnya orang-orang. Sampai kemarin masih bilang beliau tangannya pas seketika tangannya hitam di sini. Tangannya hitam, beda. Hitam dan sakit rasanya, katanya panas, kemeng, kepleh. Apa kepleh itu ya? Nah, itu padahal cuman apa ya, separuh dari yang dibersihkan. Itu rasanya seperti itu. Jadi membersihkan di sini. Tapi kalau di RK privat itu saya tidak hanya membersihkan cakra jantungnya, saya juga membersihkan sumbatan gitu ya. Sumbatan energi, sumbatan ketika 3 energi cakra terendah ini tidak bisa langsung full banyak ke cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra atas. Karena ada sumbatan di sini. Yaitu sumbatan ini adalah sumbatan yang mengakibatkan cakra-cakra di dalam tubuh kita itu tidak lancar gitu ya. Jadi saya bersihkan cakra jantungnya, saya hilangkan sumbatan antara 3 cakra bawah menuju cakra jantung, cakra tenggorokan, dan cakra ajna. Nah itu. Nah selain itu, ketika olah nafas yang terakhir yaitu pelepasan yang namanya mental block, di situ saya akan buatkan portal alkemis di atasnya sini. Jadi ketika kita mengambil energi kosmik gitu ya, energi takdir dimasukkan lewat cakra mahkota gitu ya, lewat cakra mahkota yang lewat sini itu. Nah ini tak buatkan. Ya, ini tak buatkan portal alkemis untuk masuk. Kalau teman-teman pernah melihat filmnya Dr. Strange gitu ya, atau Alchemist Soul itu, jadi di atasnya teman-teman ini ada portal gitu ya, ada portal yang untuk mudahnya masuknya energi kosmik ke dalam tubuhnya sehingga nanti bisa diolah gitu loh. Sehingga diolah dengan dengan olah rasa begitu. Jadi bedanya di situ ya. Terus untuk apa namanya ABS, reprogramming alam bawah sadar atau merestart ulang alam bawah sadar kita, itu juga ada bedanya ya, beda kata kuncinya, ada beda kata-katanya. Dan yang terakhir gitu ya, untuk buku Alchemist Book-nya, gitu, Alchemist Book-nya itu nanti saya ajarin banyak teknik juga. Salah satunya teknik 55x5 dan salah satunya itu. Jadi bedanya banyak, sama tapi beda. Tapi ini tipe tertinggi kalau di mobil itu. Nah itu seperti itu. Oke. Nah kalau di RKRU ya, RKRU kurang lebih sama semua. Kalau di RKRU kurang lebih sama semua. Dan ada tambahannya teman-teman ya. Yang tambahannya itu adalah materi ilmu crown chakra dan ilmu PLR atau past life regression. Nah itu seperti itu. Oke. Di penjelasan Mas Yunus tadi saya ada beberapa kata yang menarik perhatian saya, di antaranya seperti membersihkan cakra jantung. Nah, ketika kita sudah masuk di RK privat, apakah kita boleh membersihkan cakra jantung kita sendiri itu, atau memang harus trainer atau ada skill khusus atau kemampuan khusus yang diperlukan agar bisa membersihkan
cakra jantung tersebut, Mas Yunus? Oke, jadi seperti ini Mas Arga. Ketika pelatihan itu kan saya membuatkan portal alkemis, gitu kan? Portal alkemis untuk keluarnya apa? Selain untuk masuknya energi kosmik, juga untuk keluarnya partikel api. Partikel api, ya kan? Makanya teman-teman yang melakukan olah nafas di RK itu kan merasakan panas. Jadi partikel api yang mengendap selama ini kan nggak kerasa panas. Seperti kita hari ini duduk seperti ini kan nggak kerasa panas. Tapi kenapa ketika olah nafas itu kerasa panas? Karena apa? Dia keluar. Nah, dia keluar, akhirnya apa? Akhirnya semakin bersih, gitu loh. Maka kan emosional, memori, dan mental block itu kan partikel api itu. Nah, salah satunya bersemayam di cakra jantung, kan gitu. Nah, ketika sudah saya pancing untuk keluar itu beban dan masalahnya, gitu ya, beban dan masalah atau partikel api atau partikel api atau penyakit hati, gitu ya. Itu ketika latihan, gitu ya, ketika latihan RK di rumah, dijalankan RK-nya di rumah, itu sudah otomatis, Mas. Sudah otomatis keluar sendiri. Jadi ketika kita menjalankan RK udah otomatis, gitu loh. Jadi terakumulasinya, gitu ya, partikel api, gitu ya, sesuai kan kita sudah jelas di Al-Qur'an sudah dijelaskan kan di surah At-Tahrim ayat 6 kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan gitu kan. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Nah kan. Nah, tapi kenyataannya faktanya teman-teman selalu memproduksi partikel api. Nah, partikel api itu jadi akumulasi partikel api yang ada di dalam tubuh kita itu gede banget. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah ada sifat, ya kan, ada sifat, sikap, karakter yang kurang baik, sehingga ketika kita melakukan sikap sifat seperti itu otomatis terproduksi partikel api. Makanya ada dalil kayak gitu, ku anfusakum ba'alikum naro, kan gitu. Nah, makanya dengan menjalankan RK ini, baik RKBE maupun RK privat ini, gitu ya, ketika menjalankan RK-nya di rumah, gitu ya, otomatis partikel api, gitu ya, atau penyakit hati atau hormon kesetresan itu mulai keluar, partikel api mulai keluar, gitu loh. Sedikit-sedikit semakin keluar, sedikit-sedikit semakin keluar, kan gitu. Makanya ketika semakin keluar, semakin banyak, otomatis hidupnya mulai tenang, ya kan, hatinya tenang, hatinya damai, pikirannya juga santai, ya kan. Dan ketika sudah seperti itu, kinerja energi itu akan apa? Memperbaiki vibrasi. Nah, ketika kita sudah tenang, santai, damai, gitu ya, jadi nggak banyak teori, langsung praktek, gitu ya, langsung praktek. Kalau teori nanti malah nggak ngerti, apalagi orang-orang yang datang kan pasti orang yang banyak masalah, banyak beban, banyak utang. Kalau dikasih materi, apalagi bahasanya terlalu akademisi, bahasanya, aduh itu ribet banget. Makanya langsung praktek aja. Cukup dijalani, pasti berubah nanti. Jadi ketika tenang, santai, damai, bahagia seperti itu, otomatis vibrasi bagus, vibrasi tinggi, gitu loh. Ketika vibrasi tinggi, getaran pun juga tinggi, dan getaran itu akan masuk ke medan elektromagnetik, itu bisa apa? Menarik keinginan-keinginan kita atau harapan-harapan kita, doa-doa kita dari semesta, dan frekuensi juga bagus. Jadi kinerjanya energi kosmik yang kita tarik ke dalam tubuh kita itu seperti itu dengan cara metode RK. Metode RK ini sebenarnya ilmu leluhur. Kemarin kan masih ingat nggak ada master pernafasan gitu ya? Itu nasional atau internasional itu? Internasional. Internasional ya, internasional. Dia bilang ilmunya Mas Yunus ini 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, gitu loh. Nah, saya bilang ya enggak tahu Pak, ya gini. Mungkin karena saya reinkarnasi orang yang mengajarkan itu ya, terus hadir di sini, gitu loh. Dan itu teman-teman orangnya bilang seperti itu. Nanti ada videonya ya teman-teman. Jadi salah satunya seperti itu Mas. Jadi bukan harus trainernya. Trainer saya itu hanya sekali aja membuka, gitu loh. Membuka jalannya untuk keluarnya partikel api, gitu loh. Jadi nanti bisa dilakukan di rumah. Berarti untuk trainer seperti Mas Yunus atau seperti Mas Ade kemarin hanya sebagai pemicu untuk membuka jalannya. Betul saya hanya membantu membuatkan pintu, gitulah ya. Dan
Dan kita ya, kalau kita itba kepada kita yang Muslim ya, kalau kita mengaku itba kepada Rasulullah, itba itu mengikuti jejaknya Rasul ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu ya. Bahwa Nabi saja gitu ya, Rasul saja itu hatinya itu masih dibersihkan loh, ya kan? Oleh malaikat Jibril dari apa? Penyakit hati. Ya kan? Penyakit hati itu ya partikel api itu. Kalau di medis ya hormon kesetarasan itu dibersihkan, dibelah. Kenapa yang dibelah kok dadanya? Kenapa yang dibelah kok sini gitu loh? Karena di sini ada cakra jantungnya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasul, ya kita pun juga gitu harus itba kita bersihkan gitu loh. Nah pertanyaannya banyak sekali orang hidup tidak pernah membersihkan ini penyakit hatinya, partikel apinya kan gitu. Nah di RK ini benar-benar saya ajari kita untuk apa? Memperbaiki, membersihkan gitu ya. Cakra jantung kita dari partikel api, penyakit hati dan lain-lain itu seperti itu. Kalau kita itba kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah yang membersihkan malaikat Jibril. Kalau kita siapa? Nggak mungkin malaikat Jibril ya kan. Kalau nggak dibersihkan ya takutnya itu malaikat Israel yang datang mas. Dibersihkan sak nyawa-nyawanya kalian kan. Oke, lanjut yuk berikutnya. Tadi saya mendengar tentang beberapa materi atau metode yang ada di RK privat, yaitu Crown Chakra dan juga PLR. Untuk yang Crown Chakra mungkin bisa dijelaskan apa sih itu mas? Crown Chakra ya, namanya aja sudah ini ya, Crown Chakra. Jadi gini teman-teman, kita di dalam tubuh kita itu mempunyai 7 cakra ya. Nah 7 cakra yang cakra ke-7 ini yang di atas atau cakra mahkota ini mempunyai bunga lotus ya di atas kita sebenarnya mempunyai bunga lotus. Nah bunga lotus ini bisa mekar gitu ya. Bisa mekar gitu ketika cakra mahkota kita itu mendapatkan asupan energi kosmik, atau kalau di dalam ilmu kesehatan itu gland pineal kita itu mendapatkan asupan hormon serotonin dan melatonin. Ketika hormon serotonin dan melatonin itu banyak di dalam kepala kita, itu akan mengaktifkan yang namanya gland pineal. Nah, gland pineal itu fungsinya untuk kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual. Nah, spiritual ini disimbolkan bunga lotus, bunga pengetahuan. Nah, pernah nggak mendengarkan di dalam Islam itu ada ilmu laduni? Nggak pernah? Pernah dengar aja sih. Pernah dengar ya. Ilmu laduni adalah ilmu siapa yang bisa laduni itu tidak pernah belajar, tidak pernah sinau, tidak pernah, tapi bisa. Itu adalah fenomena apa? Bukan berarti kita itu pilihan Tuhan gitu, enggak. Itu adalah fenomena di mana cakra bunga lotus, cakra mahkota bunga lotus itu sudah mekar. Kenapa kok sudah mekar? Karena banyaknya energi kosmik yang berada di cakra mahkota ini. Dan teman-teman yang mempelajari ilmu Crown Chakra ini gitu ya, ketika praktek semuanya bisa merasakan itu. Jadi di dalam kepala kita ini nanti ada pusaran kayak pusaran angin puting gitu, puting beliung gitu. Apa namanya, dia bergerak di sini. Dan itu bisa sampai di atas kepala kita ini. Itu kerasa. Kemarin kan ada ya yang sampai sudah kerasa kan gitu, ada kan. Itu sampai itu nanti sampai menuju ke semesta. Jadi intinya kabel connecting ya, kabel connecting diri kita gitu ya, akan terkonek dengan seluruh semesta alam. Di situ kita akan mendapatkan pengetahuan yang tanpa kita belajar, tanpa kita tahu, kita bisa mengerti. Nah itu seperti itu. Nah itu kalau di bukunya Khalil Gibran itu disebutkan bahwa manusia itu mempunyai 2 unsur, yaitu unsur ilahiyah dan insaniyah. Kalau semesta atau Tuhan juga mempunyai 2 unsur, yaitu unsur ilahiyah dan insaniyah. Jadi ketika manusia bermunajat gitu ya, bermunajat kalau di dalam RK saya sebut Crown Chakra gitu ya, meditasi Crown Chakra, itu akan unsur ilahiyahnya manusia itu naik. Ya itu makanya kayak ada kerasa energi berputar-putar di sini. Itu semuanya 100% bisa kok. Karena saya memberikan ilmu itu nggak ada yang ruwet, nggak ada yang jelimet, dipersulit, nggak ada. Terus sedang lakukan langsung bisa dirasakan di tempat. Itu seperti itu. Jadi dia seperti ini dan ketemu dengan unsur insaniyahnya semesta atau unsur insaniyahnya Tuhan, di situ nyambung. Ketika nyambung, yang namanya semesta, yang namanya Tuhan kan tempat dari segala tempat pengetahuan.
Jadi kita bisa mempunyai pengetahuan kosmik yang tanpa kita belajar, tanpa tahu. Bahkan ketika kita sering melakukan ilmu kron cakra ini, kita mudah bicara, Mas. Mudah bicara. Seperti saya, mohon maaf, apakah saya itu pernah mengikuti public speaking? Itu nggak pernah. Ya, pelatihan public speaking nggak pernah. Ya, bagaimana cara kita ngomong sehingga audien terhipnotis dan enggak gitu, enggak. Ya, karena saya cuma menjalankan gitu ya, menjalankan ilmu kron cakra ini gitu ya, sehingga kabel connecting spiritual saya terkonek dengan semesta sehingga saya mengetahui A, B, E dan C. Jadi lebih kalau secara ilmu pengetahuan lebih kepada intuisi gitu ya. Lebih kepada intuisi. Mungkin kalau zaman dahulu bisa dikatakan ilham, ya, wise. Itu seperti itu. Padahal untuk mendapatkan ilham, wise dan lain itu luar biasa loh, melalui tirakat riyadoh yang sangat berat. Tapi kalau di RK privat ini hanya saya berikan 15 menit aja itu sudah sudah kerasa itu. Kerasa gland pineal yang ada di dalam kepala kita ini, dia itu langsung aktif mengeluarkan energi. Energinya untuk terkonek dengan semesta. Itu bisa dirasakan. Semua kemarin kan gitu ya, semua bisa merasakan kan? Nah, semua bisa merasakan ketika Mas Arga dan Mas Pandu di dalam kelas RK privat itu, dan semuanya bisa, ya kan? Nah, itu tinggal menjalani sampai nanti bisa terkonek dengan semesta. Nah, ciri khas orang-orang yang laduni atau sudah terkonek kabel pengetahuannya atau bunga lotus, bunga pengetahuannya, itu cirinya sering mendapatkan mengeluarkan kata gitu atau oh ini toh, oh gini toh, ternyata seperti ini toh. Itu tanpa disadari semuanya muncul. Semuanya muncul berada di dalam. Nah, itu pentingnya. Apalagi teman-teman yang seorang pengusaha, seorang pembisnis, marketer, itu penting sekali ilmu kron cakra ini. Nah, ini penting sekali. Nah, begitu, Mas. Oke, siap. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kron cakra ini aktif, dampaknya buat kehidupan sehari-hari kita itu apa, Mas? Namun yang saya tanyakan ini di kehidupan yang kalau di pengetahuan kan dia jelas sudah memiliki laduni tadi ya. Kalau untuk di kehidupan misalkan di finansial atau kenyamanan atau dan sejenisnya, itu apakah juga ada impact-nya atau hasilnya? Yang jelas manfaatnya sangat gede banget ya. Ketika gland pineal kita itu aktif gitu ya. Gland pineal aktif kan di situ ada kecerdasan yang namanya kecerdasan finansial. Nah, ketika kecerdasan finansial kita mikrokosmos ini gitu ya, tersambung dengan kecerdasan finansial makrokosmos semesta gitu ya. Disitulah kita akan selalu mendapatkan petunjuk gitu kan. Misalkan kita bisnis A gitu kan, kita akan mendapatkan petunjuk, bisnis ini nanti gini. Bahkan bisa gambaran di situ, bahkan bisa gambaran jelas, bisa dikatakan juga 4D gitu, bisa itu. Nah, jadi dampaknya, efeknya itu gede banget. Jadi intuisi harus seperti ini, harus seperti ini, harus gini. Itu otomatis dibimbing kita. Otomatis kita dibimbing gitu loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada ruh di sini. Lah, ruh inilah yang terkonek dengan semesta, sehingga akan mendatangkan ilham, akan mendatangkan intuisi, akan mendatangkan wise, atau kita juga bisa mendapatkan rambu-rambu. Jangan ke sana, jangan dilakukan ini, jangan sama orang itu, nanti gini bla 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 bla, itu seperti itu. Jadi sangat-sangat, bahkan kecerdasannya itu melebihi gitu loh, melebihi. Jadi bisa dianalogikan seperti ini. Kalau teman-teman pernah, ini biasanya saya yang muncul gitu ya, pernah menggunakan AI gitu ya, ya kan? Ketika kita kepingin tahu A atau pengen membuat A kan tinggal buatkan ini, kan gitu langsung ceret-ceret, bener nggak? Sama. Ketika orang yang kron cakranya, bunga lotusnya itu sudah mekar gitu ya, sudah terkonek dengan semesta, aku mau seperti ini gitu, aku pengen tahu tentang ini, itu udah otomatis muncul sendiri. Itu sudah muncul, jawabannya, pengetahuannya itu muncul di kepala gitu loh. Di kepala, dan itu dengan visualisasi apa ketika kita lagi jalan, tiba-tiba ternyata seperti ini toh. Ternyata seperti ini. Mungkin juga AI itu terinspirasi gitu ya. Terinspirasi dari ilmu kron cakra ini juga bisa.
Kalau yang membuat itu siapa Elon Musk kan memang dia canggih ya, dia canggih, kaya, semuanya ada. Nah, kalau saya kan cuma orang desa, jadi tidak keterbatasan ilmu teknologinya kan gitu kan, sehingga bisanya ya diberikan secara spiritual seperti ini ya, itu seperti itu. Oke. Jadi lebih banyak solusi Mas dalam hidup itu. Banyak solusi dan banyak tuntunan. Sehingga kita tidak mudah terjerumus gitu loh. Oke. Itu Karena ada intuisi sebelumnya tadi ya. Karena ada intuisi, dan intuisi bukan datang dari pikiran, melainkan intuisi datangnya dari semesta yang sudah terkonek oleh gland pineal, yaitu kecerdasan spiritual. Begitu. Oke. Saya rasa saya cukup paham sih Mas tentang yang crown chakra tadi. Sekarang kita lanjut yang untuk PLR ya. Oke. Kalau untuk yang PLR ini maksudnya gimana Mas? Ini apakah juga sambungan dari crown chakra atau memang metode yang berbeda lagi? Oke, kalau PLR ini metode yang berbeda Mas. Oke. Nah, ini metode berbeda yang dimana PLR itu bukan kita melihat dulu di Paslev kan, kita Paslev ya, kita Paslev melihat kita siapa kan gitu kan. Nah, cuman banyak sekali di luar sana yang mereka Paslev katanya, mohon maaf nih, ketika Paslev katanya panglima. Ketika Paslev katanya seorang raja, kan gitu. Kalau memang Paslev seorang panglima, seorang raja, seorang patih, seorang A, B, dan C, kenapa kehidupan di dunia sekarang ini susah gitu loh? Ya, jadi kita Paslevnya tidak yang seperti itu, ya. Kita Paslevnya itu adalah Paslev melihat kita di kehidupan yang lalu, karena reinkarnasi itu ada. Reinkarnasi itu ada, nanti bisa dijelaskan secara ilmiah dan lain-lain itu ada ya. Bahkan ada dalil kitab sucinya, Qur'annya juga ada ya. Jadi kita melihat kehidupan di masa lalu ketika kita sedang mengalami kematian. Namanya regresi. Regresi atau regression. Jadi melihat apa ya? Sesuatu yang buruk ya. Ya kan? Melihat sesuatu yang buruk. Karena gini, ketika manusia itu mengalami suatu kematian dengan membawa rasa, masih membawa ketakutan, masih membawa kekhawatiran gitu ya, atau bahkan hidupnya belum selesai terus meninggal dunia. Itu kalau menemui kematian dan itu dibawa mati, dia pasti akan reinkarnasi lagi. Dan ketika reinkarnasi lagi, dia akan membawa hal itu, membawa rasa-rasa itu. Mungkin teman-teman bisa melihat testimoni-testimoni yang apa namanya di RK itu tentang PLR. Karena PLR ini lebih saya ambil kebermanfaatannya seperti ajaran di dalam Islam itu ada ajaran kita harus meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan makna husnul khotimah ini orang-orang dipahami meninggal dunia dalam keadaan baik, tidak hanya baik saja, gitu ya. Kita lihat dari dua suku kata, husnul dan khotimah, gitu ya. Husnul itu berasal dari kata hasana. Hasana itu baik. Jadi mati dalam keadaan baik ya, mungkin tidak sakit, tidak celaka, tidak kecelakaan kan gitu kan. Dan khotimah gitu kan berasal dari kata khotama. Khotama itu sudah selesai gitu loh. Khotam. Sudah finish gitu loh. Sudah tamat. Ini maksudnya apa gitu loh. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Ya. Jangan sampai kita yang hidup hari ini ya, sewaktu-waktu ketika kita meninggal dunia itu masih membawa rasa kekurangan mungkin, rasa miskin mungkin, gitu kan. Rasa sakit atau rasa sakit mental, sakit fisik. Kalau masih membawa itu, di situ akan terjadi. Makanya ketika PLR itu muncul gitu ya, banyak juga yang melihat itu muncul seperti layar lebar warna putih gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat bioskop gitu ya, itu kita melihat layar putih. Nah, seperti kita melihat seperti ini, dan itu ditunggu nanti beberapa saat itu nanti akan muncul film di situ. Nah, film itu ya, ketika teman-teman melihat film yang ada di PLR itu akan fokus pada satu orang. Nah, fokus pada satu orang. Nah, satu orang itu diikuti aja, filmnya diikuti aja, akan fokus kok, bukan fokus kemana-mana. Ini udah otomatis, kita nggak nyari-nyari fokus siapa-siapa gitu nggak. Kita otomatis ada feel di situ, ada feeling di situ, fokus pada satu orang. Nah, ketika fokus pada satu itu, ternyata dia terbunuh.
atau terbunuh atau bagaimana. Nah, itu langsung diucapkan kata-kata saya memaafkan hidup saya. Ketika sudah memaafkan hidupnya gitu ya, film itu akan hilang, hilang. Jadi sudah berhasil menghapus satu file gitu ya dalam kehidupan masa lalu yang ketika kita hidup hari ini akan kemungkinan besar 99 bahkan 100% itu terjadi. Kenapa kalau saya bilang 100% terjadi ketika orang mati dalam keadaan membawa rasa gitu ya? Banyak sekali cerita ya, saya tidak bisa menyebutkan ya. Ada namanya Ferdi gitu ya, orang Bandung di sana ya. Dia itu mempunyai tingkat kesetresan tinggi ya, mudah stres, mudah ngamuk dan lain-lain gitu ya. Bahkan dibawa ke paranormal katanya, kena A, kena B, kena C kan, dibawa ke medis nggak ada apa-apanya. Dan menikah 8 tahun belum punya anak. Logika, ketika mudah stres otomatis sel sperma itu mudah rusak dan sulit untuk membuai sel telur kan gitu. Nah, ketika mengikuti pelatihan di Kediri gitu ya, apa yang terjadi? Yang terjadi di situ dia bisa melihat dirinya sendiri mati dalam keadaan dilindas oleh mobil, kepalanya. Otomatis ketika mati dalam model kecelakaan seperti itu kan membawa rasa di situ. Lah rasa itu dibawa sampai meninggal dunia dan akhirnya ketika di kehidupan kali ini dia sering merasakan pusing, stres dan lain-lain. Dan setelah melakukan PRR itu dihapus itu. Nah, makanya sekarang sudah tenang, sekarang usahanya juga bagus, bahkan sudah punya anak. Bahkan sudah punya, itu salah satu. Dan mungkin teman-teman ada yang pernah melihat di sini Mas Leo gitu ya. Mas Leo itu seorang trainer yang sering ngomong di dalam publik. Dulu sebelum ikut RK privat ini, dia itu ketika ngomong 1 jam itu udah sakit tenggorokannya, ya kan. Ternyata apa? Bisa dilihat kan ada di sini juga di testimoni gitu ya. Ternyata dia seorang tentara dulu, ya kan. Ternyata dia pernah ditusuk oleh itu senapan yang ada ada belatinya. Ditusuk sini, meninggal dunia, akhirnya membawa rasa itu. Nah, ketika di dunia relate sekali ada masalah gitu loh. Di sini ada masalah dan banyak lagi cerita-cerita yang lain, banyak lagi ya. Banyak lagi yang kita itu mengalami sebenarnya ya. Kita itu mengalami kematian itu beribu-ribu kali. Ada 1 juta sebelum Masehi kan gitu kan ada kan. Masehi saja sekarang tahun 2000. Kalau rata-rata umur manusia 100 tahun gitu ya. Kalau reinkarnasi terus ya berarti 20 kali kan. 20 kali apalagi ada 1 juta tahun sebelum Masehi, 10 juta tahun sebelum Masehi. Itu ada berapa file tentang kematian kita. Sehingga di situ kalau nggak dibuang, nggak di-delete gitu ya, itu akan memengaruhi hidup kita, akan kena masalah termasuk orang sakit gitu ya. Nah, ada orang sakit ini perutnya itu sakit ketika PLR ternyata dulu bermasalah di perutnya, pernah disobek-sobek itu keluar. Terus ada yang kakinya sini sakit gitu ya. Itu sudah ke medis, sudah itu nggak ada penyakitnya dan datanya setiap malam. Siapa yang nggak curiga ya kan, katanya dukun karena A, B, dan C. Ternyata ketika PLR dia itu lari dikejar seorang dan dia jatuh langsung. Dia itu ditusuk kakinya dengan kayak kayu gitu, akhirnya meninggal dunia. Dan itu karena nggak ikhlas kan, rasa itu dibawa, sayangnya kehidupan sampai sekarang ini. Nah, itu pentingnya PLR Mas. Makanya ketika PLR ini dijalankan oleh teman-teman yang sudah ikut RK privat setiap hari gitu ya, itu akan membawa kita supaya kita bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita kembali. Kenapa? Husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, selain husnul khotimah ya, masalah-masalah di dalam kehidupan kita akan berkurang. Kenapa? Sudah di-delete. Makanya pernah nggak teman-teman melihat film Inside Out gitu ya? Saya pernah melihat yang film Inside Out itu yang pertama itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Dan kemarin rilis lagi film Inside Out itu awal tahun 2025. Nah itu bagus. Ini PLR itu kayak gitu gambarannya gitu, menghapus file negatif kehidupan kita di Lauhul Mahfuz kan gitu. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya Mas. Berarti kesimpulannya
ketika kita sudah memaafkan masa lalu kelam kita, kita tidak akan terlahir kembali atau istilahnya apa nanti nites atau apa namanya? Purnabawa. Iya, itu berarti kita tidak akan mengalami hal buruk itu lagi, Mas ya. Setidaknya kalau PLR ini dilakukan setiap hari kita menghapus file-file kita. Kalau PLR itu reinkarnasi kan tergantung, ya kan, tergantung kotoran di dalam tubuh kita ini karmanya masih ada atau enggak kan. Nah maksudnya ketika kita PLR kita reinkarnasi gitu kan, ya reinkarnasi karena masih punya karma gitu ya, ya punya karma kan. Karmanya PLR kan untuk melihat kematian aja. Beda dengan karma. Kalau karma kan perbuatan dosa, menyakiti orang lain, memakan hak orang lain, korupsi, menjarah kayak kemarin gitu kan. Iya. Makanya ketika pejabat mengambil uang rakyat ya ganti diambil kan. Nah, jadi ketika karmanya masih ada ya kita masih reinkarnasi. Dan untuk PLR-nya hanya menghapus gitu kan. Fenomena ketika kita mau meninggal saja. Kita membawa rasa apa ketika mau meninggal? Ataukah dibunuhkah? Atau terbunuhkah? Atau mati dalam keadaan sakitkah gitu loh. Jadi lebih ke sananya. Lebih ke sananya gitu loh. Jadi ini nanti kalau nggak dibuang ya, nggak di-delete gitu ya dengan ilmu PLR, ini akan regresi itu akan terulang lagi gitu loh. Regresi itu akan terulang lagi dalam kehidupan ini, akan menyertai karma. Nah, kan nggak enak itu. Seperti yang tadi itu 8 tahun nggak punya anak. Ternyata apa yang terjadi? Karena kualitas sperma nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena mudah stres. Ternyata setelah menggunakan ilmu PLR di kehidupan yang masa lalu sebelum jadi sekarang, matinya dalam keadaan dilindas oleh mobil. Kan gitu. Ya, paham ya dari sini ya. Teman-teman juga paham ya dari sini ya. Jadi lebih supaya kita husnul khotimah. Gitu loh. Itu seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, saya rasa kalau untuk yang RK privat ini sudah sampai di tahapan apa namanya sangat kompleks ya. Sangat kompleks dan khusus RKBE-nya, RKBE dan RK RU-nya tinggi gitu loh. Lalu kalau menurut Mas Yunus nih, kenapa sih seseorang sebaiknya itu mencoba ikut RK privat dalam hidupnya? Dan apakah ada pesan khusus untuk Mas Yunus kepada mereka? Saran saya seperti ini teman-teman ya. Di dewasa ini gitu ya, banyak sekali orang-orang itu terjebak gitu ya, terjebak pada masalah, pada beban. Apalagi kita melihat kondisi yang barusan saja chaos seperti ini, otomatis energi kebencian manusia kan sangat-sangat terakumulasi di seluruh menyeliputi di seluruh Indonesia kan seperti itu. Nah, kita jangan sampai meninggalkan ilmu leluhur untuk tentang kelimpahan. Ya, banyak sekali orang yang banyak masalah, banyak beban, banyak hutang, dia berusaha mencari ilmu yang cepat, ilmu yang instan, sehingga mengikuti pelatihan dan pelatihan itu hanya mengajarkan sebuah teori, sebuah metode yang dimana metode kekinian dan lain-lain yang mohon maaf di situ sifatnya kontemporer. Hanya sementara, bisa berubah tapi tidak selamanya. Tapi di RKBE, RK privat ini saya tetap menggunakan ilmu leluhur Nusantara gitu ya, leluhur Nusantara, leluhur dunia, yaitu dengan cara satu tadi, dasar dari ilmu RK itu sebenarnya adalah ilmu sastra jendro hayuningrat pangruwating diyu. Makanya di RK tidak banyak memberikan teori-teori yang mempunyai pemahaman yang tinggi, akademistik yang tinggi lebar, enggak, tapi lebih banyak kepada pengetahuan umum gitu ya, dan lebih mengedepankan laku dan tirakat atau prakteknya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan hanya terjebak pada ingin kaya saja, karena kaya itu sebenarnya adalah fasilitas gitu loh ya. Kaya itu sebenarnya fasilitas di mana ketika kita menjalani yang namanya kehidupan ya. Dan tujuan hidup itu adalah sebenarnya hidup itu sendiri untuk menuju sang Tuhannya. Nah, bagaimana dalam kita menjalani kehidupan ini
Nah, kita bisa tenang. Jadi kunci gitu ya, kunci dari semua kekayaan, kedamaian, kelimpahan gitu ya, kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan itu hanya terletak pada ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. 3 itu saja. Ketika ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan ini sudah diperoleh ya, di situ pasti vibrasinya tinggi. Makanya di RK ini tidak hanya, mohon maaf, mungkin yang tidak dipahami orang-orang itu partikel api atau penyakit hati atau hormon kesetresan yang sudah dibuat mulai dari kecil itu tidak mohon maaf, itu tidak dibuang gitu loh, dibiarkan mengendap di dalam tubuh sehingga sewaktu-waktu akan ketika kepantik oleh sebuah masalah gitu, itu muncul lagi. Nah, makanya yang harus dilakukan itu adalah laku tirakat riadoh yang mampu benar-benar membersihkan partikel api ya, tidak hanya menyadari, tidak hanya menerima gitu ya, menyadari menerima hidup saja, tapi bagaimana kotoran-kotoran loh, kita melihat itbaq kepada Rasulullah gitu loh ya. Rasulullah aja seorang nabi yang dimana dia seorang rasul, dia aja masih dibersihkan hatinya gitu loh. Dia tidak hanya meditasi plek seperti ini, enggak. Dia tidak hanya menyadari, dia tidak hanya menerima hidupnya, tapi benar-benar beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan penyakit hatinya. Makanya DRK ini benar-benar saya ajarkan bagaimana membersihkan partikel api, membersihkan penyakit hati yang sudah mengeblok sejak kita kecil. Jadi memang harus ada laku. Kenapa? Karena kalau kita berhasil benar-benar membersihkan penyakit hati kita ini, dan sehingga vibrasi tinggi, getarannya bagus, frekuensi tinggi, disitulah hidup kita akan berkualitas selamanya. Kelimpahan akan kita dapatkan, kemakmuran, kesejahteraan akan kita dapatkan. Tidak kontemporer. Itu seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar mohon maaf kita menyadari, kita menerima gitu. Tapi mohon maaf nih logikanya, ya logikanya. Mas Arga di rumah punya tong sampah gitu ya. Ada. Karena sudah ada isinya penuh gitu kan, dan baunya nggak enak. Terus Mas Arga di dalam rumah kan baunya nggak enak kan? Iya. Samanya di dalam rumah. Iya. Nah, Mas Arga menyadari, gitu, oh ya saya sadar kok ada tong sampah di situ dan ada sampahnya. Cuman menyadari tapi nggak ada kegiatan untuk membuang. Kira-kira itu sampah yang baunya busuk terbuang nggak? Nggak akan. Kalau cuma menerima saja, saya terima baunya kan gitu. Kira-kira mungkin pada seketika oke, saya menerima, akhirnya muncul karena menerima keadaan nerimo ing pandum gitu ya. Itu sampah itu gitu ya, itu gak dibuang, hanya menerima, mungkin 1, 2, 3 hari gitu ya, itu masih oke. Tapi lama-lama pemandangannya melihat sampah tadi, betul. Terus baunya nggak enak, gitu kan. Terus ada belatungnya, ada penyakitnya. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Makanya tidak hanya menyadari kehidupannya, tidak hanya menerima kehidupannya, tapi bagaimana membersihkan penyakit hati yang menjalar ke pikiran, menjalar ke batin, ke jiwa, atau membersihkan partikel api, atau membersihkan yang namanya. Nah, kenapa kok saya sebut partikel api? Karena ini relate sekali dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Naro, teman-teman. Naro, gitu loh. Ya, ini relate sekali. Makanya saya sebutkan membersihkan partikel api. Ini juga relate sekali dengan fisika kuantum. Selain penyakit hati, dan juga menggeser, membantu, membuang yang namanya hormon kesetresan, yaitu hormon kortisol, norepinefrin, sama adrenalin gitu loh. Jadi ini komplit banget untuk raganya, untuk sukmanya, untuk ruhnya, dan untuk kehidupan masa lalu. Jadi tidak hanya menyadari saja, aku menyadari hidupku seperti ini. Lah menyadari seperti itu, tetapi itu kan sampah. Ya, itu sampah, apalagi sampah itu dari kecil. Dan itu membuat blok kerak dalam hidup. Itu sampai kapanpun akan membuat kendala gitu. Karena ketika kita menyadari, ketika kita menerima, di situ akan kita mendapatkan manfaatnya hanya sifatnya sementara, kontemporer, tidak selamanya gitu loh. Jadi yang teman-teman yang harus dipahami itu adalah
ilmu-ilmu seperti ini. Jadi saya masih menggunakan ilmu-ilmu zaman dahulu leluhur saja. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya meditasi saja, tidak hanya olah nafas saja, juga membersihkan hatinya begitu. Apalagi kalau teman-teman tahu rahasia jantung, rahasia nafas, waduh keren banget hidup itu. Dan itu saya berikan di RK. Oke. Nah itu seperti itu. Oke. Ternyata sudah hampir 1 jam ya ini hampir 1 jam ya. Oke. Luar biasa sekali penjelasan dari Mas Yunus tentang RK privat kali ini. Jika teman-teman ingin mengenal diri lebih dalam dan membuka peluang hidup lebih baik, jangan lewatkan untuk ikut RK privat. Perubahan besar selalu berawal dari keputusan kecil hari ini. Terima kasih banyak Mas Yunus. Disampaikan dulu Mas, mohon maaf. RK privat hanya ada di 3 kota Mas. Oh 3 kota. Kan? Hanya ada di Bali, Kediri, dan Jakarta teman-teman ya. RK privat itu hanya ada di Bali, Kediri, dan Jakarta, dan kuota sangat cepat-cepat penuh ya teman-teman. Jadi jauh-jauh hari teman-teman bisa memesan kursinya. Terima kasih banyak Mas Yunus atas waktunya. Pasti teman-teman semua mendapatkan inspirasi baru dari sesi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam, salamikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman.